Kak Alexis Kal, welcome. Hello, you look so beautiful, cantik banget. Halo Ibu. Silahkan duduk, Frederica. Aduh, Happy life. Dan saat ini selama 3 tahun lebih mungkin sekarang, saya aktif dalam kegiatan sosial bernama Sekolah Bisa, yang fokus kepada pendidikan anak-anak sama seperti Catriona Gray dan kepentingan akta kelahiran. Karena ternyata masih 30% jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Dan tanpa salah satu dokumentasi penting ini, mereka tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak bisa memiliki akses kepada pendidikan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi, ini menjadi salah satu tujuan saya untuk mengikuti Sekolah Bisa dan Putri Indonesia, agar saya bisa menjadi the voice for those who are invisible in this world. amazing. Kata Indonesia dan dibesarkan di sini. Tapi waktu itu, waktu SD ya, sempat sekolah di Australia juga, di Gold Coast, Queensland. Oke. Tapi saya merasa Jakarta has always been my home, and there's no place like home. Saya anak satu-satunya, anak tunggal, dan ini membuat saya sangat dekat kepada orang tua. Tapi juga membuat saya mandiri, karena saya harus belajar mandiri dari usia muda. Karena nggak punya kakak atau adik yang saya bisa cerita tentang masalah-masalah yang saya telah mengalami atau sharing stories. Dan selain ini, untuk saat ini saya aktif dalam kegiatan sosial. Karena dari kecil saya memiliki jiwa sosial. Karena mama saya selalu mengajarkan saya bahwa if you do one kind thing every day, even though it's not big, you will always live a sempat shock aja sih ya dengar nama provinsi saya yang dipanggil. Kalau misalnya tadi lihat sempat nangis juga tadi di atas panggung. Tapi tentunya setelah sadar bahwa saya yang kepilih buat menjadi Putri Indonesia 2019, saya merasa sangat bersyukur kepada Yayasan Putri Indonesia dan Musika Ratu telah memberikan saya kepercayaan dan tanggung jawab besar ini untuk menjadi Putri Indonesia 2019. Dan kepada Tuhan yang telah kasih saya kesempatan ini, orang tua saya yang selalu dukung saya dari hari pertama, dan tim saya semuanya. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu karena banyak, tapi mereka tahu mereka siapa, dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah bantu saya untuk mencapai tujuan saya dan mimpi saya menjadi Putri Indonesia 2019. Kita bukan saya yang menang, karena kan kalau kita lihat di media sosial, semua sekarang bisa terlihat ya Bu ya. Mungkin beda dengan zaman saya dulu gitu, yang belum Instagram belum marak, Facebook juga belum banyak gitu. Jadi semua orang bisa punya pilihannya masing-masing saja, karena sekarang everybody can say anything on social media. And how do you respond to that? Okay, well, kalau menurut saya motivasi untuk mengikuti Putri Indonesia datang dari diri saya sendiri. Dan walaupun saya mendapat banyak pendukung untuk mengikuti Putri Indonesia, saya selalu fokus kepada diri saya. Waktu karantina mungkin saya nggak terlalu aktif dalam social media ya, jadi jarang baca comments. Okay. Which is good. Yes, Both exactly. negative and positive pasti selalu ada. My biggest strength was building a positive mindset because I knew that I was entering a competition and I'm going to be experiencing a lot of negativity from myself, first of all. There's a lot of stress I experience, and being competitive, I think that made it a little bit worse. So understanding that, I made sure that before the competition, I practiced mindfulness and what makes me happy and what ways could I just take a step back when I'm feeling a lot of stress and feeling a lot of pressure and just be like, okay, Fred, I know you're in this situation, but just take a few deep breaths and you got this. Oke, jadi Freddy merasa kekuatan terbesarnya adalah membangun
energi positif dan mindset yang positif dalam diri sendiri ya, karena itu yang justru menolong kamu selama karantina sampai akhirnya memenangkan Putri Indonesia. Dan selalu bersyukur dan senyum terus. But ya, kalau menurut saya kita harus fokus kepada diri kita sendiri dan kita harus siap mental. Karena walaupun tujuan kita baik, ini tetap menjadi competition. It's still a competition. So we have to try and avoid our negative thoughts and replace them with positive thoughts. Dan ini butuh waktu dan butuh maturing because I'm still pretty young, but I think that age doesn't determine that. You always you can achieve your dreams no matter how old you are. You just have to have a good spirit and a strong mind. I believe so. The message that I would give to all women is not to be scared to chase after their dreams, because I know that I experienced some difficulties chasing after my dream to be Putri Indonesia 2019, but I believe if you have that confidence and you have that motivation that comes from within, then you can do it. Indonesian women are given such an amazing opportunity today to stand equal with men, whether it's social, political, or in business. I mean, look at our director and CEO today. She's doing an amazing job running a very large company in Indonesia that focuses on raising Indonesian culture and using natural ingredients from Indonesia. So just find an inspiration and find a motivation in yourself to do what you want to do. Yes, itu dia pesan dari Putri Indonesia 2019.